Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dinda Rabadanti, NPM 2241115 from class MNG 22C. I will explain about data, population, sample, and data presentation. Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner, olah data ataupun observasi. Yang kedua, data sekunder. Data yang tidak secara langsung diambil dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data. Macam-macam data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data internal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam organisasi secara internal. Contoh, Risma mengambil data keuangan, data pegawai, dan data produksi langsung dari PT Maju Bersama yang memproduksi buku tulis. Yang kedua, data eksternal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kuantitatif. Data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Yang kedua, kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, berat badan Vina 48 kg, harga bakso Malang 10.000. Yang kedua, data kontinu. Data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Data tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti jumlahnya dan menggunakan kata-kata seperti sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contoh, Anita menggunakan kurang lebih 5 kg untuk membuat kue setiap harinya. Sekitar 10 anak main di taman kota. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan PT Maju Bersama per 31 Desember 2014. Data pelanggan PT Maju Bersama bulan Juli 2014. Yang kedua, data time series atau berkala. Data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2013 sampai 2015. Data menurut skala ukur. Yang pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval, yang keempat rasio. Selanjutnya itu populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi berdasarkan jumlah. Yang pertama, populasi terbatas atau terhingga. Populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Contoh, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi. Terbatas, yaitu hanya untuk 300 mahasiswa berprestasi. Karakter, beasiswa. Yang kedua, populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Contoh, sejumlah pedagang berjualan di sekitar taman kota. Tak terbatas sama dengan sejumlah pedagang. Karakter yaitu berjualan. Populasi berdasarkan turunan. Populasi terbatas dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Yang pertama, populasi teoritis. Populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Contoh, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi tahun 2015. Untuk mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa, maka dapat melihat kriteria pemberian beasiswa pada tahun 2014. Yang kedua, populasi tersedia. Populasi turunan dari populasi teoritis yang akan diteliti dengan mempertimbangkan jumlah, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan.
Populasi berdasarkan variasi dari unsur pembentuk sumber data. Yang pertama, populasi bersifat homogen. Populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang sama. Semakin spesifik data yang disebutkan, maka akan menjadi semakin homogeni. Yang kedua, populasi bersifat heterogen. Populasi yang unsur-unsur pembentukannya dari sumber datanya sifat yang bervariasi atau berbeda-beda, sehingga perlu ditetapkan lagi batasan-batasannya baik kuantitatif ataupun kualitatifnya. Semakin sedikit ciri-ciri populasi yang diidentifikasi, maka akan semakin heterogen. Selanjutnya yaitu sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Alasan menggunakan sampel untuk objek penelitian yang pertama, populasi berjumlah banyak, bahkan tidak terbatas dan tidak memungkinkan dalam praktiknya diteliti satu persatu. Maka dari itu, hanya sebagian objek yang diambil atau sampel. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia yang membuat peneliti hanya menggunakan sebagian sumber data. Yang ketiga, penelitian dengan sampel bisa lebih mudah daripada populasi, karena sedemikian banyaknya karakteristik populasi yang ada dapat membuat kelelahan fisik dan mental peneliti, sehingga banyak terjadi keliruan. Syarat-syarat sampel yang baik. Yang pertama, akurasi atau ketepatan. Artinya, makin sedikit tingkat keliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Yang kedua, memiliki tingkat presisi estimasi. Artinya, belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam setiap penarikan sampel, pasti ada kesalahan yang melekat yang dikenal dengan sebutan sampling error. Presisi diukur oleh simpangan baku. Makin kecil perbedaan antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Yang ketiga, derajat kepercayaan, mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi secara benar. Semakin tinggi derajat kepercayaan, semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability atau random sampling atau sampel acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Yang kedua, non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih atau menentukan dengan pasti hanya pada populasi yang benar-benar dapat diambil informasinya.